bangun. Ini makanan sahurnya. Makasih sayang. Kakak harus makan yang banyak. Kakak mesti ingat apa pesannya Om Arman. Kok Om Arman baik banget ya Kak sama kita? Om Arman itu baik sama semua orang. Dulu Om Ian juga baik Kak sama kita, sama kayak Om Arman. Tapi sekarang Om Ian udah berubah. Om Ian gak berubah sayang. Om Ian masih tetap baik. Cuman kan Om Ian hilang ingatan. Tapi bukan berarti Om Ian jahat. Kapan Om Ian bisa sembuh? Tino kan pengen Om Ian kayak dulu lagi. Insya Allah. Makanya Tino harus bantu doa. Iya, nanti Tino doain.
Kamu mimpi? Kamu nggak apa-apa kan? Sebentar lagi kamu bebas melakukan apa saja terhadap mantan istri saya. Mantan istri. Dasar malas kamu ya. Kamu cuma mau enak-enakan tinggal di sini, ya? Kalau kamu masih mau tinggal di sini, kamu harus kasih imbalan sama saya. Sekarang kamu bersihkan kamar mandi saya. Kalau saya pulang nanti, kamar mandi saya belum mengkilat, awas kamu. Dan kalau sampai saya tahu Umi yang mengerjakannya, Umi akan saya pecat dan kamu akan saya usir dari sini biar jadi gembel sekalian. Dasar malas. Huh. Bu, karena kok ibu suruh kerja sih? Karena kan masih sakit, masih butuh istirahat. Tino, Ana itu keras kepala. Biar dia itu tahu rasa. Makanya ibu juga kepengen tahu sampai di mana dia bisa bertahan dengan kesombongan dia itu. Sombong. Iya. Biar dia itu sadar kalau Tuhan itu tidak akan bakal menolong diri dia. Biar dia sholat jungkir balik 100 kali seharian. Cuma Arman yang bisa bantu dia. Dia tuh biar sadar kalau dia tuh butuh bantuan. Biar nggak gengsi minta tolong sama Kak Arman, ya kan? Maksud ibu apaan sih? Udahlah Tino, kamu nggak usah ikut-ikutan bingung. Biar ibu yang ngatur semuanya. Ayo berangkat. Kita ke bandara, Bu. Iya. Tunggu sebentar, Pak. Nunggu apa, Non? Nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Om. Kok lama banget sih, Om? Saya nunggu dari tadi nih, Om. Ini tiketnya. Terima kasih, Om. Akhirnya saya berangkat juga, Om. Selamat jalan ya, Sur. Jaga Sinta baik-baik ya. Beres pokoknya, Om. Sinta akan aman terkendali sama saya, Om. Kembali ke Jakarta, pokoknya anti gores, Om. Sudahlah, sudahlah. Cepat ke sana, nanti kamu terlambat. Yuk. Nanti dulu lah, Om. Sinta juga masih di situ, tuh lagi diperiksa-periksa. Nanti kalau ketahuan sama Sinta gimana, Om? Sinta nggak bakalan tahu, Sur. Matanya kan masih rabun. Ya sudah, cepat ke sana. Nanti kamu ketinggalan pesawat loh. Oke juga sih, betul. Permisi, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Om. Nitip rumah baik-baik, Om ya. Kalau kotor tolong dipel, Om. Hai An, ngapain kamu di situ? Saya lagi ngepel. Sini kok, sini. Kamu lihat, apa kamu buta?
Saya akan suruh bersihin lantai ini sampai mengkilat. Hah? Ini di mana-mana masih banyak lumpur. Apa aja sih kerjaan kamu seharian, hah? Ngelamun, mikirin Adrian ya? Ayo bersihin. Biar Umi bersihin, Bu. Hah? Awas kalau kamu bantu dia, saya pecat kamu. Tapi kan Neng Ana masih sakit, Bu. Biar Umi aja. Biarin aja, biar dia tahu rasa. Kalau Tuhannya itu tidak akan bisa menolong dia. Cuma Arman yang bisa bantu dia, tahu? Apa? Kalau kamu pergi dari sini, cuma Arman satu-satunya yang bisa bantu kamu. Cuma Arman harapan kamu. Tapi kalau kamu masih tinggal di sini, artinya kamu akan saya siksa seumur hidup. Neng, Umi. Selamat siang Pak Adrian. Pak Adi, silakan dulu. Terima kasih. Begini Pak, semua surat-surat sudah saya siapkan. Ini surat gugatan cerai ke pengadilan, dan yang ini surat gugatan cerai untuk istri Anda. Untuk istri saya? Iya, istri Anda harus menandatangani surat persetujuan cerainya Pak. Kalau dia nolak? Artinya, kita harus segera memasukkan gugatan ini ke pengadilan. Nanti, pengadilanlah yang memutuskannya Pak. Bentar ya. Halo? Adrian, malam ini kamu jangan kemana-mana. Kamu harus segera pulang on time. Karena kita akan kedatangan tamu istimewa. Penting. Siapa, Ma? Mama dan papanya Asri menerima undangan makan malam kita di rumah. Jadi kamu harus pulang. Oke? Maaf, kamu dipanggil sama Bu Yana. Dipanggil sama Bu Yana? Wah, nanti kalau misalnya Bu Yana tanya, bilang aja saya belum ketemu sama kamu, ya? Maaf ya, ini tuh bulan puasa. Saya nggak mau bohong. Kalau saya bohong, itu sama aja puasa saya batal. Udah sana cepetan, ditungguin. Aduh, Fah. Ya, bisa gawat nih. Ye, Adit. Kamu itu ya harusnya tuh seneng. Bu Yana tuh perhatian sama kamu. Udah cepetan, ditungguin. Udah sana cepetan ah. Ih. Sana. Saya rasa kamu sudah tahu kenapa saya memanggil kamu ke ruangan saya hari ini. Dan saya rasa juga kamu sudah tahu apa yang akan saya bahas sama kamu hari ini. Iya, Bu. Saya udah tahu. Saya minta maaf banget, Bu. Karena udah bikin cerita yang enggak, Bu. Bukan itu yang mau saya bicarakan hari ini, Adit. Bukan itu. Terus yang mana, Bu? Sekarang Ibu ingin tahu apa motivasi kamu melakukan ini. Motivasi saya. Iya, kenapa kamu ikut kelas PKK? Kamu juga sering jemput Ibu di rumah. Bahkan akhir-akhir ini kamu sering mengganggu Ibu dengan berbagai macam cara dan strategi kamu. Saya Kamu jangan takut untuk jujur ataupun malu-malu sama Ibu. Ibu juga dulu pernah muda. Ibu juga dulu pernah suka sama guru Ibu waktu Ibu masih di SMU. Bu, saya bukannya... Apa kamu jatuh cinta sama Ibu? Enggak, Bu. Saya nggak jatuh cinta sama Ibu. Atau kamu sengaja menjadikan Ibu sebagai bahan taruhan kepada teman-teman kamu begitu? Saya... Ibu janji, Ibu tidak akan marah sama sekali.
Ibu juga tidak akan menghukum kamu kalau kamu mau bicara jujur. Jujur Bu, sebenarnya saya deketin ibu bukan karena saya taruhan, tapi karena saya lagi pengen narik perhatian seseorang Bu. Maksud kamu? Maksud saya suka sama seseorang Bu. Boleh Ibu tahu siapa orangnya? Adit, kamu kan udah janji mau bicara jujur sama Ibu. Iya Bu. Terus sekarang siapa? Orangnya Ulfa Bu. Ulfa. Kamu melakukan semua ini hanya karena Ulfa. Adit. Ibu sama sekali nggak ngerti sama kamu. Kok ibu ngetawain saya sih Bu? Ada hubungan apa tuh sama Bu Yana? Paling ngajak kencan lagi nggak? Gue kasih tau ya. Lo kalau punya mulut tuh jangan ngejaplak aja. Jaga dong. Adit, Ada yang nyari ini. Bener, Nenek. Yuk. hai. Kamu ada salam tuh dari Bu Yana. Salam. Kenapa sih kok ngeliatnya gitu? Adit, saya udah tahu semuanya. Maksud kamu? Kamu itu nggak usah bohong deh sama saya. Kamu nggak usah lah pengen jadi pahlawan segala. Sebab dari dulu, kamu tuh udah jadi pahlawan di hati saya. Kamu cari ulah, nakal lah di sekolah, playboy dan segala macem, cuma karena kamu pengen menarik perhatian dari saya kan? Ya kan? Nanti kalau saya terus terang, yang ada saya ditolak. Iya. Kan saya gengsi. Loh kok gitu? Kenapa kamu nggak terus terang aja sih sama saya? Jujur, bilang. Saya akan marah kok. Kamu takut malu ya? Hah? Tapi kamu sadar nggak sih, dengan kamu bersikap kayak gini, kamu tuh malah makin malu-maluin. Jadi, kamu terima saya? Dengan satu syarat. Oke, satu syarat. Syaratnya apa? Besok, kamu harus jemput saya dan Bu Yana di rumah untuk pergi sholat Id di Masjid Agung. Kamu sama Bu Yana? Maksudnya? Bu Yana kan tante saya. Jadi kalau misalnya besok kita harus naik kendaraan umum, kan susah nyarinya. Karena kan hari raya. Jadi Bu Yana nih tante kamu? Baru tahu ya kalau Bu Yana itu tante saya. Makanya, emang kamu pikir kamu sendiri apa yang bisa bikin strategi macam-macam? Saya juga bisa. Gimana? Setuju nggak dengan syaratnya? Setuju. Oke. Alhamdulillah. Bismillah. Tolong sambungkan ke Ibu Livia dong. Baik, Pak. Halo. Lagi potong. Ini, Bu. Taruh. Ana ada di mana? Di kamar, Bu. Aduh, kasihan deh Bu Neng Ana. Mukanya pucat banget abis bersihin kamar mandi. Terus jalannya
Sempoyongan, Bu. Bisa pingsan lagi loh, Bu. Umi, kamu pergi beli sate ayam sama lontong ya. Berapa tusuk, Bu? Satenya 50 tusuk. Lontongnya 10. Udah, pergi cepat. 50 tusuk? Iya. Lontongnya 10? Mau Ibu makan sendiri? Habis, Bu. Aduh, kamu nih banyak tanya. Udah cepetan pergi beli. Sekalian beli soto ayam di tempat Simbok ya. Nih tambah duitnya. Ya. Tambah soto lagi, Bu. Itu Ibu semua yang mau ngabisin, Bu. Iya, Bu. Iya, udah cepetan. Bu, ntar kalau satenya ada sisa buat Umi ya, Bu ya. Iya, buruan cepat ya. Tadi lo udah. Tambah lontong itu cepat. Halo, Astrid. Tante. Cantik sekali kamu. Sama tante juga. Lama nggak Kabar ketemu. nih, baik. Katanya baru pulang dari Eropa. Iya, masalah bisnis. Wah, Biasa. pasti masih capek ya. Terima kasih loh sudah memenuhi undangan saya. Apa kabar? Baik, Bu. Mari, silakan masuk. Ayo, Ma. Arman ada? Ibu Eli. Pergi. Pergi kemana? Ya sudah. Kemana ya perginya Arman? Karin lagi. Tau nggak, kuping saya panas banget. Ada nggak topik yang lain lebih menarik lagi, misalkan kamu suka, ya apalah. Apa ya? Tapi kamu jangan ketawa ya. Nggak, saya nggak tahu. Nggak, sebetulnya saya itu sangat berminat sama yang namanya dapur. Nggak. Kamu jangan ketawa. Nggak. Dan saya punya cita-cita. Saya pengen sekali buka yang namanya taman bermain anak-anak. Taman bermain anak-anak. Iya. Saya suka sekali sama anak-anak. Dan saya pikir pendidikan yang baik itu sebaiknya dimulai dari kecil. Apalagi pendidikan agama. Pendidikan agama. Pendidikan agama itu adalah dasar dari pendidikan akhlak. Misalnya banyak kan orang yang punya pendidikan tinggi, tapi justru digunain buat korupsi. Percuma kan? Kamu benar sekali. Tapi sebentar ya, saya mau ke kamar kecil dulu. Sorry ya. Oke. Assalamualaikum. Siapa nih? Saya Livia. Saya mau bicara sama Nak Arman. Maaf, tapi Armannya lagi di kamar kecil. Mungkin ibu mau tinggalkan pesan atau nanti telepon lagi. Aneh sih. Ana! Sini kau! Sini! Ampun, Bu. Apa salah saya, Bu? Rusak semua! Astagfirullahaladzim. Si Arman sudah kecantol perempuan lain! Ampun! Dasar kamu anak sial! Sini! Sini! Ampun, Bu. Ampun. Ini sotonya. Ibu! Gak mau punya niat untuk membalas budi sama saya, kamu tuh! Anak durhaka! Saya cekkan kamu ya! Sorry ya, Man. Saya lancang angkat telepon kamu. Soalnya dari tadi bunyi terus. Sebentar ya. Bu Eli.
Sorry. Saya ke belakang dulu ya. Halo, Halo? Bu Eli. Tadi Bu Eli hubungi saya. Aduh, Nak Arman untung Nak Arman telepon balik. Ada apa, Bu? Gini Nak Arman, ibu ini udah hilang akal, nggak tahu apa yang harus ibu omongin untuk membujuk anak itu supaya mau makan. Padahal dia puasa. Waktu buka puasa tetap aja dia nggak mau makan. Padahal ibu sudah beli makanan macam-macam, mulai dari soto ayam, sate ayam, buah-buahan. Tetap aja dia nggak mau makan. Gimana nih Nak Arman? Boleh saya bicara dengan Ana, Bu? Ana mengurung diri di kamar. Ibu makanya deg-degan, Nak Arman. Ibu khawatir kalau dia mencoba bunuh diri lagi seperti tempo hari. Tolong, Nak Arman, tolong. Gimana caranya, Nak Arman? Ana, kalau kamu gagalkan lagi malam ini rencana saya nggak akan kasih ampun kamu. Ayo ganti baju kamu, masuk kamar. Sekarang, Bu. Iya, sekarang. Masuk kamar, kunci pintu kamar kamu. Ayo. Umi! Ya, Bu. Bersihin tuh lantai, ya. Dengar nggak? Bersihin ya. Men, duit gue mana nih? Nih. 150.000 semuanya. 200.000 kali. Ayo lo. Semua ikut taruhan, Dit. Yakin kalau lo nggak bakalan bisa taklukin Bu Yana. Siapa bilang? Gue nih udah berhasil ngangkat pamor gue sebagai playboy nomor 1 di dunia. Jadi nggak ada kata gagal bagi gue. Buktinya, guru-guru aja, apalagi guru yang satu itu tuh, bisa gue taklukin. Kalau lo bisa naklukin Bu Yana, terus kenapa sampai sekarang lo nggak bisa dapetin si Ulfa, Dit? Yo, men. Ulfa tuh gadis yang biasa. Masa lo nggak bisa lo taklukin sih, hah? Siapa bilang gue nggak bisa naklukin? Belum waktunya aja, men. Ntar kalau udah waktunya juga, pasti kena. Mau taruhan lagi, hah? Kenapa lo? Takut? Ntar aja taruhannya, ntar aja. Gue bukannya takut, tapi gue kasihan. Kasihan gue ngeliat Ulfa. Kenapa emangnya? Karena Tante, Adrian belum pulang juga ya, Tante? Mungkin macet ya di jalan. Maklum Jakarta. Lebih baik kamu tunggu sebentar, Tante mau cek makanannya dulu, oke? Lik, Adrian sudah ditelepon. Udah, Mah. Di mana dia sekarang? Kok belum datang juga sih? Katanya dia ngelarin kerjaannya dulu, Mah. Loh, bagaimana? Aduh, Mama tenang aja deh. Katanya dia sejam lagi nyampe. Mama temenin aja dulu tamunya ngobrol. Aduh, Adrian. Calon mertuanya datang malah telat. Naar. Naar, Adrian? Ini. Akhirnya kamu ingat juga sama tanggung jawab kamu. Ngasih uang tunjangan buat istri kamu. Luar biasa. Luar biasa. Yang ada di pikiran kalian cuma uang, uang, dan uang. Kamu pikir saya ini sumber harta karun untuk kamu dan anak kamu, ya? Luar biasa. Jadi, apa ini? Suruh anak kamu, Ana, untuk tanda tangan surat cerai itu secepatnya. Surat cerai?
apaan sih kamu? Nah, Arman. Arman, mau dikemanain surat cerai itu? Hei, bangun! Bangun kau! Saya jungkir balik mikirin masa depan kamu, hidup kamu. Kamu malah tidur enak-enakan. Bangun kamu! Bangun! Bangun! Sebentar lagi kamu akan menjadi janda. Tahu kamu? Janda, Bu. Iya! Ardian sudah mempersiapkan surat cerainya untuk kamu. Kamu bakal dicerai. Kamu bakal jadi janda. Belum terbuka juga mata kamu, Ana. Ardian sudah membulatkan tekadnya untuk menceraikan kamu, tahu? Dasar anak sial. Adrian. Adrian mau menceraikan saya. Iya! Nanya lagi. Kamu pengen membunuh istri kamu? Siapa yang mau bunuh dia, Man? Saya cuma mau menceraikan dia. Dan itu hal yang biasa dalam hidup, kan? Oh, kamu nggak tahu kondisi Anda seperti apa sekarang? Oh ya memang, karena kamu lebih tahu daripada saya. Arman, kamu tahu kenapa saya mau menceraikan dia? Kamu tahu? Karena saya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dia. Malah kamu yang bukan suaminya lebih tahu daripada saya. Kamu memang keras kepala. Kamu tidak pernah membuka hati kamu sehingga kamu tidak mengenal siapa istri kamu. Kamu penuh dengan curigaan. Kamu nggak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Kalau kamu bisa merasakan, dan kamu nggak tahu gimana rasanya kehilangan masa lalu, Man. Saya mengerti kondisi kamu ya. Tapi kamu tidak pernah memberikan kesempatan pada saya dan Ana untuk membantu kamu. Malah sebaliknya kamu menjauh dari saya dan Ana. Saya terpaksa membantu Ana karena kamu tidak mau lagi peduli dengan dia. Kamu mau membantu saya? Tentu, saya akan bantu kamu. Apa? Suruh Ana untuk tanda tangan surat cerai itu secepatnya. Kamu kan yang lebih dekat sama dia. Kau pasti bisa bujuk dia untuk tanda tangan surat cerai itu. Nah, Arman. Ana, sini, An. Mau kemana, Ana? Begini, Nak Arman. Ana dengar Adrian datang. Terus Ana keluar kamar. Ana mau bicara sama Adrian. Mau nyusul Adrian. Adriannya mana? Adrian sudah pulang. Bu, sebaiknya Ana istirahat, Bu. Biar saya bantu, Bu. Ya. Ya. Kak Arman, apa benar Adrian datang ke sini untuk menceraikan saya, Kak? Apa betul, Kak? Itu nggak betul. Itu bohong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah.
Tapi dia kenapa datang ke sini, Kak? Adrian kesini. Adrian kesini ingin bicara sama kamu. Artinya dia mau mencari saya, Kak. Adrian datang ke sini untuk mencari saya. Ya. Tapi kenapa, Kak? Kok belum ketemu dia sudah pergi, Kak? Tadi tiba-tiba handphonenya Adrian bunyi dari kantor. Jadi Adrian harus ke sana karena ini sangat penting sekali. Adrian juga bilang sama saya, tolong jaga kondisi kamu dan dia titip salam untuk kamu. Dia bilang begitu. Ya. Dia titip salam buat saya, Kak. Subhanallah. Alhamdulillah. Kak, insya Allah, Kak. Semua akan kembali lagi seperti semula ya, Kak, ya. Ya. Kak, titip salam saya buat Adrian, ya. Ya, nanti saya sampaikan lagi ke Adrian ya. Makasih ya, Kak, ya. Nah, saya permisi pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Allahu Akbar. Permisi Bu, saya harus pulang Bu. Nah, Arman mau kemana? Kita makan dulu deh. Ibu udah siapin sate ayam. Ayo makan dulu yuk. Enggak Bu, banyak yang harus saya kerjakan. Permisi Bu. Nah, Arman, Ibu bicara sebentar. Bagaimana nih, Nak Arman? Nasib Ana bagaimana? Dia udah mau jadi janda. Ibu khawatir dia putus asa nanti kalau Adrian menceraikan dia. Shh, Bu. Saya mohon sama Ibu. Anda jangan sampai tahu soal surat perceraian ini, Bu. Ya, Bu. Gak boleh tahu. Ya. Ya, soalnya kondisi Ana lagi lemah, Bu. Saya takutnya Ana shock kalau saya beritahu, Bu. Tapi sampai kapan kita harus membohongi Ana, Nak Arman? Cepat atau lambat dia pasti akan tahu. Iya kan? Ya, Bu. Saya akan bicara sama Adrian ya, Bu ya. Dan perceraian ini tidak boleh terjadi, Bu. Tidak boleh. Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Ma, Yan, kok terlambat sih? maaf saya terlambat pulang. Adrian ini memang pekerja keras, ulet, workaholic. Bagus, laki-laki harus kerja keras, harus ulet, baru bisa sukses. Ya maklumlah, karena dia masih bujangan, jadi waktunya habis untuk bekerja. Tapi saya jamin, kalau nanti sudah berumah tangga, dia pasti bisa membagi waktu. Ya kan, Yan? Adrian? Ya. Asri? Iya, Tante. Kamu nggak usah khawatir. Kalau nanti kalian menjadi suami istri, Tante jamin Adrian pasti akan pulang tepat waktu setiap hari. Bagaimana? Sudah siap? Udah, Ma. Mari. Kamu pengen membunuh istri kamu? Kalau kamu menceraikan Ana dalam keadaan lemah seperti ini, sama saja kamu membunuh dia. Yan, kamu kenapa sih? Kayaknya malam ini lagi banyak pikiran ya? Iya. Apa karena kedatanganku, Mama dan Papaku gangguin kerjaan kamu? Oh, enggak. Terus kenapa dong?
Saya cuma... Asri, itu kakak saya, Arman. Halo Kak Arman, ini Asri. Masih inget? Halo, apa kabar? Baik Kak. Ibu! 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 Astagfirullahaladzim. Ibu, ada apa, Bu? Ada apa? Kamu lihat nggak nih kaki saya bengkak nih, tahu nggak? Iya, Bu. Bengkak sedikit, Bu. Sedikit lagi? Ini gara-gara saya mau nolongin kamu, malah saya yang ketiban sial, tahu nggak kamu? Bengong lagi! Cepat obatin! Ya, Bu. Saya ambil kompres sebentar, Bu, ya. Kamu bikin kaki saya bekuk ya? Pelan-pelan dong! Maaf, Bu. Tapi kakinya udah mendingan, Bu. Mendingan. Malah tambah sakit, tau nggak kamu? Kamu pikir pakai anduk tuh kaki saya bisa sembuh? Kalau besok masih bengkak, kita ke dokter, Bu, ya. Enak aja kamu mau ke dokter. Kalau dokter mau ronsen saya, suruh beli obat, kamu bisa beli obat. Bisa? Makanya nurut kata saya. Kalau ada apa-apa seperti ini, kamu kan bisa telepon Arman. Bisa minta bantuan. Ini sok gengsi. Malah ngarapin suami brengsek gitu kamu.